Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam program Renungan Harian pada hari ini dengan judul Iman yang Besar yang diakui oleh Tuhan Yesus. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ adalah seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah lama yang berbunyi demikian. Semakin berisi padi, maka semakin ia merunduk. Dalam pepatah ini kita diingatkan untuk semakin rendah hati ketika kita sedang berada di dalam jabatan yang baik ataupun tinggi. Atau ketika kita mendapatkan ilmu dan orang mengapresiasi kita akan kepintarannya, kita diingatkan untuk semakin rendah hati di dalam kehidupan kita. Demikianlah pepatah yang kurang lebih menggambarkan sosok dari perwira Romawi yang ada di Kapernaum ini. Perwira Romawi yang diceritakan telah banyak membantu orang-orang di sekitarnya, bahkan orang Yahudi sendiri. Ia sangat mengasihi hambanya, ia memperlakukan orang yang bukan bangsanya dengan begitu baik. Bahkan ia juga mendukung, ikut membangun rumah peribadahan orang Yahudi yang di Kapernaum. Namanya menjadi sosok yang begitu berperan bagi bangsa yang seharusnya membenci perwira Romawi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dulunya bangsa Israel adalah bangsa yang berada di bawah jajahan kerajaan Romawi. Kebaikan, ketulusan, dan kerendahan hati seorang perwira ini memberi dampak yang luar biasa, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya yang seharusnya membenci dirinya. Bahkan menarik dikatakan bahwa Yesus pun mengakui bahwa perwira tersebut memiliki iman yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan iman yang ada di antara orang Israel sendiri. Bagaimana iman yang besar menurut dan maksud dari Tuhan Yesus ini sendiri? Kita melihat bahwa seorang perwira tersebut tidak hanya mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya saja ataupun kaumnya saja. Ia bahkan mau untuk mendukung orang-orang yang berada di luar kaumnya. Ia bahkan ikut mendirikan peribadatan orang-orang yang bukan bangsanya. Ia mampu mengasihi orang Yahudi meskipun mereka berbeda. Meskipun mungkin pada awalnya orang-orang Yahudi tersebut membenci dirinya. Ia juga mampu untuk mengasihi Tuhan. Ia mampu mengenali Tuhan, khususnya Tuhan Yesus sebagai sosok Allah yang hadir di tengah dunia. Ia mempercayai bahwa Yesus mampu memulihkan hambanya, orang Israel yang sedang sakit. Bahkan ia mau untuk merendahkan dirinya,
tahu bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus ataupun menghampirinya. Pengaruh dan kekuatan perwira tersebut tidak dapat diremehkan. Dikatakan ia mempunyai bawahan, punya prajurit yang akan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh dirinya. Ia mempunyai kuasa yang membuat orang-orang hormat melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya tersebut. Namun di hadapan Tuhan Yesus, ia menyadari bahwa pengaruh, kekuatan, kekuasaannya itu tidak ada artinya. Meskipun hanya dengan ucapan saja, ia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Hanya dengan perkataan saja ia yakin bahwa Yesus dapat memulihkan hamba yang dikasihinya. Ia tahu betul bahwa kuasa Yesus jauh melebihi kuasa yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Melihat kerendahan hati ini, ketulusannya mengasihi orang-orang sekitarnya, serta bagaimana ia mau mengakui dan tunduk kepada Allah, Yesus melihat bahwa perwira ini menjadi teladan akan iman yang besar, yang bahkan dikatakan lebih besar daripada bangsa Israel sendiri. Kecongkakan menutupi hati bangsa Israel untuk mendengar, mengerti apa kehendak Allah. Status sosial juga menutup mata hati orang Israel untuk juga mampu peduli terhadap sesamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau belajar dari sosok perwira tersebut yang begitu tulus mengasihi dan membantu sesama yang ada di sekitar kita? Apakah kita juga mau belajar dari perwira tersebut akan kerendahan hatinya, mengakui, mengasihi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena sejatinya di mata Allah, kita hanyalah seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati kita semua.